Ini baru mental pelatih juara, begini pernyataan tegas dan berani Bojan Hodak jelang Persib versus tuan rumah Zhejiang besok malam. Di luar dugaan, sampaikan pesuar mematikan gini agar Persib raih kemenangan. Apa yang disampaikan sang juru latih asal Kroasia tersebut? Ini penjelasan lengkapnya. Rahasia itu akhirnya terbongkar jelas nyata. Ternyata ini alasan mengejutkan Persib Bandung perpanjang kontrak Rezaldi Hehanussa. Persija yang katanya ngarep doi kembali, siap-siap nangis menderita melihatnya. Penasaran dengan detail informasi ini? Tonton video sampai habis. Yes, Bobotoh gak jadi kecewa dan sedih. Begini pernyataan jujur Gustavo Franca soal kondisi terbarunya jelang lawan Zhejiang FC di Liga Champions Asia. Bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Bobotoh Persib siap serbu Cina dan birukan stadion. Manajemen sudah himbau informasi tribun yang digunakan Persib dan Bojan Hodak umumkan kondisi terbaru David da Silva. Kode langsung jadi striker utama bersama Ciro turun langsung dari menit pertama kah? Ini penjelasan lengkapnya. Pelatih Zhejiang FC Jordi Vinyals diprediksi bakalan pakai skema klasik dan raih hasil buruk sebelum lawan Persib akan jadi makanan empuk bagi anak asuhan Bojan Hodak. Bobotoh Persib sudah siap untuk merayakan kemenangan fantastis nanti di Cina. Ini ulasan selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ini baru mental pelatih juara, begini pernyataan tegas dan berani Bojan Hodak jelang Persib versus tuan rumah Zhejiang besok malam. Di luar dugaan, sampaikan pesuar mematikan gini agar Persib raih kemenangan. Apa yang disampaikan sang juru latih asal Kroasia tersebut? Ini penjelasan lengkapnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak kini sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan Zhejiang FC, lawan yang akan dihadapi dalam lanjutan grup F AFC Champions League 2024/2025. Bojan menyoroti kualitas pemain Zhejiang FC yang menurutnya cukup menjanjikan. Zhejiang FC masuk posisi 4 besar musim lalu dan memiliki pemain asing yang top. Beberapa pemain lokalnya juga cukup bagus. Jadi mereka tentu saja difavoritkan, ujarnya kepada awak media. Namun Bojan juga mencermati tekanan yang mungkin akan dihadapi timnya. Ia merasa bahwa ekspektasi Bobotoh terhadap Persib mulai berubah seiring dengan kesempatan tampil di ACL 2. Kami tidak merasa tekanan yang berlebihan dan akan tampil dengan nothing tulus. Bobotoh mungkin ingin kami memenangkan setiap pertandingan, tapi mereka harus realistis bahwa ACL itu levelnya berbeda, tambahnya. Dengan ini menjadi kompetisi mancanegara pertama bagi Persib dalam 1 dekade terakhir, Bojan menekankan perlunya penyesuaian saat berhadapan dengan tim-tim kuat dari Asia. Semua klub di grup F ini bisa menjadi juara di Indonesia. Kami juga tidak bermain di kompetisi ini dalam 10 tahun terakhir, jadi kami harus melaju step by step dan mencoba tampil bagus di setiap pertandingan, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai persiapan Persib Bandung menghadapi Zhejiang FC? Tulis komentar kalian di bawah. Rahasia itu akhirnya terbongkar jelas nyata. Ternyata ini alasan mengejutkan Persib Bandung perpanjang kontrak Rezaldi Hehanussa. Persija yang katanya ngarep doi kembali, siap-siap nangis menderita melihatnya. Penasaran dengan detail informasi ini? Tonton video sampai habis. Persib Bandung telah resmi memagari fullback andalannya, Rezaldi Hehanussa, dengan penandatanganan kontrak baru yang berlangsung hingga tahun 2026. Kesepakatan ini dicapai pada Selasa 1 Oktober 2024.
Kabar bahagia ini disampaikan oleh Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Ia menjelaskan bahwa Persib berkomitmen untuk memperkuat tim dengan mempertahankan pemain-pemain yang memberikan kontribusi signifikan, termasuk Rezaldi. Adit berharap Rezaldi dapat terus memberikan performa terbaiknya dalam 2 tahun mendatang. Seiring dengan misi Persib untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 dan meraih prestasi terbaik di AFC Champions League 2024-2025. Kontribusi terbesar Rezaldi terlihat jelas pada musim 2023-2024, di mana ia menjadi salah satu pemain kunci yang membantu Persib meraih gelar juara Liga 1, ungkap Adit. Dengan kontrak baru ini, Rezaldi akan tetap menjadi bagian dari skuad Persib Bandung hingga 2 tahun ke depan. Apa pendapat kalian tentang langkah Persib mempertahankan Rezaldi? Tulis komentar kalian di bawah. Yes, Bobotoh gak jadi kecewa dan sedih. Begini pernyataan jujur Gustavo Franca soal kondisi terbarunya jelang lawan Zhejiang FC di Liga Champions Asia. Bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Bek Persib Gustavo Franca mengungkapkan kesedihannya karena tidak dapat berangkat bersama tim ke Cina akibat cedera. Franca bersama Muhammad Rezaldi Hanusa awalnya masuk dalam daftar pemain yang akan bertanding melawan Zhejiang FC pada matchday 2 grup F AFC Champions League 2024/25. Franca mengalami cedera saat melawan Madura United di pekan ke-7 Liga 1 2024/25 di Stadion Gelora Bangkalan pada 28 September 2024. Sementara itu, Rezaldi juga mengeluhkan sakit pada cederanya sebelum pertandingan berlangsung. Franca menjelaskan bahwa kondisinya kini sudah membaik dan ia berharap bisa segera bergabung kembali setelah tim kembali ke Indonesia. Sedih karena saya ingin memainkan semua pertandingan. Saya ingin membantu tim saya dan berjuang untuk klub di setiap pertandingan. Tapi itulah hidup, apa saja bisa terjadi dan Anda harus siap untuk itu, untuk memenangkan rintangan itu, katanya pada Selasa 1 Oktober 2024. Saat ini kondisi saya tidak 100%, tapi semakin membaik. Saya mulai berlatih untuk pemulihan dan akan siap sesegera mungkin, pungkasnya. Semoga cepat pulih, Gustavo. Bobotoh Persib siap serbu Cina dan birukan stadion. Manajemen sudah himbau informasi tribun yang digunakan Persib dan Bojan Hodak umumkan kondisi terbaru David da Silva. Kode langsung jadi striker utama bersama Ciro turun langsung dari menit pertama kah? Ini penjelasan lengkapnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan kabar baik mengenai kondisi David da Silva menjelang laga kontra Zhejiang FC dalam lanjutan pertandingan grup F AFC Champions League 2 2024/2025. Bojan memastikan bahwa David da Silva siap untuk diturunkan dalam pertandingan ini mengingat perannya yang sangat dibutuhkan. Dalam laga melawan Madura United, Bojan memberi sedikit kesempatan kepada David da Silva untuk beradaptasi dengan tim setelah pemain asing ini sempat absen berlatih. David baru kembali dari cedera dan saya memberinya 10 hingga 15 menit melawan Madura, jelas Bojan. Ia menegaskan bahwa kondisi David da Silva saat ini sudah baik dan keluhannya telah hilang, sehingga Bojan yakin untuk menurunkannya pada pertandingan yang akan digelar pada Kamis 3 Oktober 2024. Cederanya sudah pulih, tetapi dia belum sepenuhnya fit karena absen sekitar 1 bulan, tambahnya. Meski demikian, Bojan berharap David bisa tampil dengan menit bermain yang tinggi karena kemampuannya sangat vital bagi Persib Bandung. Di sisi lain, sejumlah bobotoh sudah terbang ke Hangzhou untuk mendukung Persib dalam pertandingan tandang pertamanya di ACL 20 2024/25.
Untuk menyaksikan laga ini, Bobotoh dapat membeli tiket di loket penjualan yang berada di sekitar area Huanglong Sports Center Hangzhou dengan harga 120 RMB atau setara dengan Rp275.000. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui e-wallet seperti WeChat dan Alipay. Sebagai bagian dari regulasi dari pihak kepolisian setempat, Bobotoh diharuskan menunjukkan paspor atau menyertakan nomor paspor saat melakukan pembelian tiket. Mereka akan ditempatkan di tribun utara stadion untuk mendukung tim kesayangan. Pelatih Zhejiang FC Jordi Vinyals diprediksi bakalan pakai skema klasik dan raih hasil buruk sebelum lawan Persib akan jadi makanan empuk bagi anak asuhan Bojan Hodaka. Bobotoh Persib sudah siap untuk merayakan kemenangan fantastis nanti di Cina. Ini ulasan selengkapnya. Calon lawan Persib Bandung Zhejiang FC berpotensi menggunakan skema formasi klasik 4-4-2 dalam pertandingan mendatang. Dilatih oleh pelatih Spanyol Jordi Vinyals, Zhejiang FC dikenal dengan duet striker asingnya Leonardo dan De Abbas Owusu Sekira yang bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Persib Bandung. Dengan 4 gelandang dan 4 bek, formasi klasik ini telah membantu Zhejiang FC bersaing di papan tengah kompetisi musim 2024/2025. Leonardo sebagai juru gedor utama telah mencetak 20 gol dan memberikan 5 assist, menjadikannya sosok yang wajib diwaspadai. Selain itu, winger lincah Jean-Efraud Kouassi yang telah mencetak 5 gol dan 7 assist juga berpotensi merepotkan lini belakang Persib. Meski begitu, performa Zhejiang FC dalam kompetisi domestik terakhir kali kurang memuaskan setelah kalah 2-3 dari Nantong Xiyun. Sementara itu, Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Madura United. Mengingat kondisi kedua tim tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak gol dalam laga antara Zhejiang FC dan Persib Bandung. Prediksi dari admin menyebutkan bahwa Persib Bandung akan meraih kemenangan dengan skor 4-0 atas Zhejiang FC. Kabar yang sangat membahagiakan. Akhirnya Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. Erick Thohir beri kabar ini secara langsung dan valid. Setelah proses panjang, kiper Martin Paes akhirnya kini sah membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di media sosial pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sambungnya, untuk diketahui, Martin Paes sebenarnya sudah disumpah jadi warga negara Indonesia pada 30 April kemarin. Akan tetapi pemain berusia 26 tahun itu belum bisa membela timnas Indonesia. Sebabnya Paes pernah membela timnas Belanda kategori kelompok usia kala sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan bahwa pemain tidak bisa memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes sendiri pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21 adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016 hingga 2020. PSSI selanjutnya ambil langkah dengan memperjuangkan Martin Paes melalui jalur legal tim FIFA. Sidangnya digelar pada 15 Agustus kemarin.
Akhirnya pada hari ini, seperti diumumkan Erick Thohir, PAS kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Diyakini kiper FC Dallas itu bisa bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September nanti. Elkan Bagot belak-belakan bongkar sifat asli Shin Tae-yong. Bawa-bawa hal mengejutkan ini. Netizen pun menuntut Elkan Bagot untuk minta maaf ke Coach Shin. Gimana menurut kalian? Perlukah Elkan Bagot minta maaf ke Shin Tae-yong supaya dipanggil lagi? Tulis di kolom komentar ya guys. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot pernah mengungkapkan isi hatinya soal sosok Shin Tae-yong sebelum muncul konflik yang membuatnya tak lagi mendapat panggilan ke skuad Garuda. Hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong dikabarkan retak usai namanya tidak dipanggil ke timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kali kedua bagi Elkan Bagot tidak mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam sebuah pertandingan resmi. Kembali pada 2022, Elkan Bagot yang berbicara kepada sebuah siniar di Belanda 433 sempat mengungkapkan hubungannya dengan pelatih berusia 53 tahun tersebut. Kami sangat dekat meski ada penghalang bahasa. Dengan bantuan teman baik saya, analis yang juga menjadi penerjemah, kami memiliki hubungan yang bagus, ujar Elkan. Menurut pemain Ipswich Town yang dipinjamkan ke Blackpool ini, Shin Tae-yong merupakan orang yang sangat baik serta selalu detail terhadap keinginannya. Dia adalah sosok yang baik, sangat peduli dan mendetail soal apa yang dia mau dari dirimu. Katanya, bagi Elkan bisa dilatih oleh Shin Tae-yong merupakan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Adalah sebuah kebanggaan dapat bermain untuk pelatih seperti dia dengan pengalaman dan kariernya baik di klub maupun tim nasional. Bagi kami itu adalah kesempatan yang bagus, ucapnya.